fitnah. Sudah nasib lo, Far. Lo harus jadi tumbal gue. Bangsat! Lu adalah cewek yang benar-benar nggak tahu diri, cewek gatal. Kamu jadi partnerku dalam kejahatan. Sorry, Dis. Sekarang lo menangis. Tapi sebentar lagi, lo akan tertawa bahagia di dalam pelukan gue. Brengsek. Gadis, Saya sudah merekam seluruh pembicaraan kalian tadi. Panggil dokter! Bapak, tunggu Bapak. Cepat panggil dokter, Bram. iya, iya. Halo, dok. Dok, tolong ke rumah sekarang juga, dok. Sudirja Sulaiman. Papa, dok, papa. Sekarang, dok. Iya, cepat, dok, ya. Makasih, dok. Sekarang, perempuan busuk itu tidak akan bisa nyingkirin Ega. Mas, yang kena serangan jantung, Mas. Apa? Ya Allah, sembuhkanlah suamiku. Sembuhkan Papa ya Allah. Jangan mati dulu tua bangga. Kamu belum menandatangani surat warisan untuk aku. Maaf Bu, Pak Sudirja sementara jangan diajak bicara dulu. Beliau perlu istirahat. Tapi suami saya baik-baik saja kan, Dok? Iya, saya akan memantau kesehatan Pak Sudirja. Secompreng kayak kamu. Gadis, ada apa ini? Tanyakan saja pada cewek yang nggak tahu diri ini. Aku nyesel pernah sayang sama kamu, Kak. Aku nggak pernah tahu kalau kamu bisa setega ini sama aku. Kamu jahat, Kak. Kamu jahat.
tuh nggak percaya. Ternyata Gadis bisa melakukan hal seperti itu. Dia bukan pengen ngancurin Mas, tapi juga pengen ngancurin keluarga kita. Harusnya gadis itu tidak berlaku kasar. Ya akibatnya Eyang serangan jantung kan. Kalau diurut-urut, gadis itu selalu bikin masalah di rumah ini. Maksudnya Tante? Kamu tahu nggak? Dulu Joy dan Dirga itu berantem hebat. Ya gara-gara gadis. Bagaimana dok? Kondisinya tidak stabil, Bu. Tapi saya akan tetap terus menanganinya. Tolong ibu dan sekeluarga bantu doa ya. Permisi, saya kembali ke kamar Pak Sudirja dulu. Ma, bagaimana kalau mulai malam ini kita baca Yasin untuk kesembuhan Papa? Iya Arini, kamu yang mimpinnya. Dan kalau Mama setuju, mulai malam ini kita semua berpuasa. Maksudnya? Ya ini memang bukan bagian dari doa, tapi ini hanya untuk menyatakan keprihatinan kita atas penderitaan Papa. Mama setuju. Mama minta semua yang ada di rumah ini kita berpuasa. Ya, walaupun bukan Ramadan, nggak apa-apa deh. Kita semua puasa. Kamu kenapa sih segala nerima ide-ide konyol seperti itu? Nggak makan, nggak minum seharian. Udah deh Gilby, ini semua buat menarik hati si perempuan tua itu. Maksud saya mama kamu. Strategi sih strategi, trik sih trik. Tapi jangan nyusahin kita begini. Masa kita dilarang makan sama minum? Ini sih nggak bener sama sekali. Udahlah Mas, kita ikutin aja dulu. Gampang kan? Say, kamu nyimpen makanan nggak sih di kamar? Loh, emangnya kenapa? Sudah lapangan bola banget deh. Cacing mas sudah kriuk-kriuk. Pi, Mami, udah ditungguin Eyang. Yaudah, yuk. Yos. Udah, yuk. Cepet deh. Pokoknya nggak tahu caranya gimana, kita harus Makassar, harus Minante, ke lapangan bola, bener-bener deh. Kamu tuh gimana sih Gilby? Kalian kan dengar sendiri kalau mama udah bilang kita nggak boleh kemana-mana. Nggak ada yang nggak mungkin deh. Kita nggak mungkin ngikutin otaknya si tolol Arini itu. Masa kita disuruh nahan lapar, nahan haus? Orang puasa Ramadan aja kita nggak pernah puasa. Masa gara-gara yang sakit kita harus menderita seperti ini? Bener juga apa yang katakan Mas Gilby. Kita mesti makan lapar. Ya tapi gimana caranya? Udah deh, serahin aja sama Mas. Walaupun agak slow nih kena lapar. Gimana ya? Kamu yakin kalau Pak Haji mendoakan Papa?
papamu akan lebih baik. Yakin sekali, Eyang. Soalnya begini, waktu itu pernah ada orang lumpuh diobatin sama Haji itu sembuh. Terus ada lagi ya yang budek disembur langsung bisa denger lagi ya. Terus macem-macem banyak banget ya. Ya sudah. Sekarang kalian boleh keluar. Iya, Ma. Arleta permisi dulu ya, Ma. Kamu tuh ngapain sih, Gilby? Setiap keluar rumah kamu pakai wig. Biar orang nggak ngenalin lah. Tapi ngomong-ngomong, gampang banget ya nipu perempuan bodoh itu. Maksudnya apaan? Jangan sensi gitu dong. Maksudnya Arini. Oh, saya pikir ibu saya kemungkinan. Yang enggak aja. Aduh, buruan dong. Ini yang ditunggu-tunggu. Terima kasih. Iya. Nah, setelah Makassar sekenyang-kenyangnya, baru deh kita puasa. Kita harus kayak onta disimpan di sinjang. Mama nggak usah sedih terus-terusan gini ya, Maya. Banyak berdoa, semoga Allah memberikan jalan keluar yang terbaik untuk Papa. Maafin Dirga, Eyang. Ini semua gara-gara Dirga. Bukan salah kamu, Dirga. Ini semua bukan salah kamu. Kita baca Yasin lagi ya, Ma. Apaan sih kamu? Gini aja aku yang bayar kamu. 130 aja. Sorry, Pi. Dompet Papi udah Joy curi. Kamu dulu yang bayar deh. Saya nggak tahu kemana dompet saya. Mungkin hilang, mungkin juga tuh ketinggalan. Apaan sih kamu? Aduh, maaf ya Arleta sayang. Dompet Ye udah keburu kecuri pula. Kamu ya ambil dompet saya? Kok saya yang ngambil sih? Kamu taruh di mana tadi? Wah, ada sih. Yang deh, tuh kamu yang bayar dong. Mas duit dari mana? Joy aja deh. Kok Joy, Om? Joy nggak punya uang, Om. Habis traktir temen. Aduh, gimana sih kalian semua? Makan mau, bayar nggak mau. Aduh, kita bisa diusir deh. Ya udah deh, tenang aja. Biar Mas yang nyelesain semuanya. Say, bisa nggak antar Ega ke pimpinan rumah makan ini? Bisa. Tuh kan Mawik juga bisikan hati. Awas lo nggak berhasil. Jadi gitu udah. Tapi udah, jangan takut. Semua yang udah kita makan, pasti kita bayar. Itu udah. 3 orang yang di luar sana itu terdiri dari anak, menantu, sama cucunya Eyang Sudirja loh. Pak Sudirja itu siapa? Onde mande udah nih. Terlalu lama udah di restoran, jadi nggak tahu. Eyang Sudirja itu, dia adalah konglomerat terkenal di Indonesia. Saya tidak peduli Bapak itu siapa. Yang penting Bapak harus membayar semua makanan yang Bapak makan di restoran ini. Kalau tidak, Bapak bisa pulang asal Bapak meninggalkan KTP. Tenang dah nih. Tadi kan udah diceritain, kita tuh baru dapat kemalangan udah. Jadi semua tas, dompet kita tuh dirampok. Ya hilang lah udah KTP itu dah. Dasar penipu!
pinter mijit juga ya. Atasan dikit. Aduh, enak banget. Aduh, kamu ini nyuci apa mijit sih? Ini kan gara-gara om kamu tuh. Kalau aja dia itu bisa meyakinkan yang punya restoran, kita nggak bakal begini, Joy. Mi, udahlah. Kita terima aja Mi hukumannya Mi. Beresin ini. Enak aja kamu ngomong. Asal kamu tahu ya, Joy. Mami itu kan seumur hidup gak pernah di dapur, Joy. Apalagi cuci piring gini, ini kan najis. Ya Mami juga tahu. Joy kan nggak pernah masuk dapur Mi. Belum apa-apa aja kita udah dapat azab, Joy. Aku benar-benar sayang sama kamu, Gak. Pengen banget jadi pacar kamu. Kamu sangat sempurna buatku. Arleta, Iya, Ma. bahagianya mana? Tanya mau dibawa ke sini. Itulah, Ma. Kita udah kesana jauh-jauh. Ternyata tamu Pak Haji itu banyak sekali, Ma. Dan dia gak bisa ninggalin tamu-tamunya, Ma. Iya, Ma. Dan Pak Hajinya juga bilang kalau dia akan bantu dengan doa-doanya supaya apa-apa cepat sembuh. Iya, Ma. Apalagi Pak Haji itu sepertinya prihatin sekali. Kita datang jauh-jauh dan dia berjanji akan mendoakan Papa biar cepat sembuh. Alhamdulillah. Kamu benar-benar wanita tua yang tolol. Kalian memang betul-betul sayang sama Papa. Mama jangan ngomong begitu. Bagi Arleta, Papa itu bukan mertua, tapi orang tua Arleta sendiri. Terima kasih, Leta. Bagaimana, Dok? Keadaannya membaik. Alhamdulillah, Ma. Tapi kenapa Bapak belum sadar juga? Dalam beberapa jam lagi, kemungkinan besar Pak Sudirja akan kembali pulih. Doa ibu sekeluarga telah dikabulkan Allah. Dan pesan saya nanti setelah Pak Sudirja sadar, tolong jauhkan dari berbagai persoalan yang bisa membuat Bapak stres. Baik, Dok. Makasih. Ma, Arini keluar dulu sebentar ya, Ma. Misi, Dok. Arleta juga, Ma. Apa sih? Silakan kamu kasih kaset itu ke Papa. Biar Papa tuh cepat mampus, tau nggak? Arleta. Oke, Arini. Sekarang saya kasih 2 opinion. Yang pertama adalah kamu kasih kaset itu ke Papa atau Mama. Dan yang satu, jantungnya akan segera copot lalu mampus. Dan yang satu lagi, tumornya akan pecah dan juga akan mampus. Tapi opinion kedua, silakan kamu kasih ke kedua anak kamu. Biar kedua anak kamu itu bertengkar. Astagfirullahaladzim. Saya nggak pernah ketemu orang sejahat kamu. Papa. Lihat kami, Pak. Kami
semua mendoakan Papa. Dan sekarang Allah sudah menjawab doa kami, Pak. Terima kasih Tuhan. Ini semua karena gadis. Kalau gadis nggak datang semalam dan dia nggak bikin kekacauan, nggak bakal kayak gini jadinya. Gue sekarang mau ke rumah gadis. Loh, Mas. Mau ngapain Mas ke sana? Gunanya apa, Mas? Itu nggak akan bikin semua ini menjadi lebih baik. Malah akan menjadi tambah kacau, Mas. Udah deh, Mas. Mendingan Mas di rumah. Kita lebih baik jagain Eyang, Mas. Tapi Nar, Mas harus rumah gadis. Mas! Nar, biarin Nar. Enggak, lo boleh ke rumah gadis. Tapi inget, lo nggak boleh nyakitin dia. Oke? Insya Allah. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Saya nggak mungkin ceritakan masalah ini ke Mama dan Papa. Gak mungkin juga saya ceritain ke Dirga dan Danar. Bahaya, mereka bisa marah dan bikin suasana jadi tambah kacau. Tapi kejahatan Areta nggak boleh dibiarkan. Farah? Tante kelihatan gelisah. Ada apa? Enggak, Tante nggak apa-apa kok. Benar. Saya mau membantu Tante kalau Tante membutuhkan saya. Ya, makasih ya Farah. Iya. Saya ke kamera yang dulu ya Tante. Iya. Farah, sebetulnya ada yang ingin Tante sampaikan. Apa Tante? Tapi ini hanya menjadi rahasia kita berdua ya. Iya. Sini. Tante Arleta itu jadi duri dalam daging dalam keluarga ini. Terutama Gilby. Asal kamu tahu aja, dia yang sudah membunuh Pak Anwar. Ibu aja nyaris dibunuh. Ngapain kamu ke kamar Arini? Gak ada apa-apa Tante. Benar. Arini cerita apa sama kamu? Enggak. Dia nggak cerita tentang Tante, Om Gilby, atau Mas Bram? Enggak Tante. Awas ya kamu. Kalau kamu bohong, saya akan mencelakakan kamu. Ngerti? Saya nggak bohong Tante. Ibu Arini cuma khawatir. Khawatir kenapa? Khawatir tentang kesehatan Eyang. Cuma itu aja kok. Ternyata saya sudah berhasil menutup rapat-rapat mulut Arini. Dasar perempuan tak berdaya dan tak berguna. Terima kasih ya atas perlakuan kasar kamu. Kamu udah membuat Eyang aku sakit jantung, tau nggak? Kondisi dia kritis. Dan kami semua hampir kehilangan dia. Tapi kan ini semua... Kamu nggak usah coba-coba nyalain aku deh. Aku kan udah coba bilang ke kamu berkali-kali. Kalau ini semua tuh cuma jebakan. Tapi kamu nggak pernah kan percaya sama aku? Ya ini, kalau... Des, aku kesini bukan untuk meluruskan masalah kita. Tapi aku kesini untuk minta kamu datang ke rumah aku. Dan kamu minta maaf sama Eyang aku. Kamu tuh harusnya tahu dong, Eyang aku udah nganggap kamu sebagai anaknya sendiri. Tapi apa? Kamu membalas perlakuan baik dia. Begini caranya.
Kami sekeluarga nggak terima ya dengan perlakuan kamu. Kamu udah bikin kami semua sakit hati. Aku cuma ingetin kamu. Kamu datang ke rumah dan kamu minta maaf sama yang aku. Ya Tuhan, kenapa jadi begini? Bukan ini yang aku inginkan. Selagi masih diberi kesempatan untuk menghirup udara ini, maka semua persoalan akan selesai. Seperti kali ini, ha? Oh. Gilby, itu benar kaset yang di Arini? Bagaimana bisa sampai di tangan kamu? Bukan sulap dan juga bukan sihir. Tanam. Aduh Gilby, tau gak gara-gara kaset itu aku tuh gak bisa tidur berhari-hari. Sayang, mulai sekarang kamu bisikan hati tiduri sepanjang malam dengan nyenyak. Ya sudah. Buruan. Oke deh, kita coba dengerin ya hasil rekaman kita kemarin. Pertama kita hidupkan dulu, kita tekan pelan-pelan, terus dimasukin pelan-pelan. Oh, pembukaan awalnya bisa buat aerobik. Sekalian buat melemaskan otot. Jadi lagu disco begini. Aduh, gimana dong? Say, ini tadi betul-betul hasil rekaman kita. Aduh. Terus, kasetnya kemana dong? Ada apa, Tante? Gawat, di rumah ini ternyata ada pencuri. Maksud Tante? Arini itu punya rekaman kejahatan kita. Emang sih, Gilby udah berhasil mencuri kaset itu. Tapi begitu kita setel, kaset itu berubah jadi lagu disco. Berarti di rumah ini ada pencuri, kan? Padahal kaset itu kan disimpan di kamarnya Gilby. Mungkin saja Ibu Arini berhasil mengambil kaset itu kembali. Oh, ternyata kamu pintar juga ya, sayang. Berarti saya punya tugas buat kamu. Tugas apa, Tante? Begini, Farah. Sekarang juga kamu harus masuk kamar Arini dan ambil kaset itu. Tapi Tante... Aduh, udahlah Farah. Karena cuma kamu yang bisa masuk kamar Arini. Arini nggak bakal curiga. Don't worry, honey. Saya yang akan menjaga kamu di luar kamar. Kalau Arini mau masuk kamar, saya yang akan menghalangi. Ya. Sekarang kamu masuk kamar Arini. Arini kan di kamar Mama. Ya, buruan. Udah, yuk. Loh, Farah? Ibu, kamu nyari apa di sini? Ini Bu, apa? Anting saya. Bukan, maksud saya cincin saya hilang. Cincin kamu hilang? Iya, tadi pas saya jalan di depan kamar Ibu, cincin saya jatuh dan nggak tahu ada di sini ya Pak ya. Ketemu? Belum Bu.
Ya udah, Ibu bantu cariin ya. Nggak usah Bu, nggak usah Bu. Nanti aja biar saya nyari. Permisi dulu Bu. Kenapa sih Farah kok jadi aneh begitu? Kenapa sih kamu tinggalin Farah sendirian? Saya gugup. Gugup. Kamu tahu nggak apa yang terjadi kalau tahu-tahu Arini masuk dan melihat dia sedang ngubek-ngubek kamarnya? Kita semua bisa celaka. Tante! Kenapa Tante ninggalin saya? Harusnya Tante tuh kasih kode dan ngehambat Ibu Arini jangan sampai masuk kamar. Iya Farah, nggak tahu kenapa tadi Tante gugup banget waktu lihat perempuan jelek itu. Maafin Tante ya sayang ya, ini benar-benar kesalahan Tante. Hampir aja Farah ketahuan. Untung aja saya berhasil ngeyakinin Ibu Arini kalau saya nyari cincin saya yang jatuh. Sekali lagi sayang, maafin Tante ya. Tapi kasetnya dapat kan? Saya udah cari kaset itu ke semua tempat, tapi nggak ada. Bisa jadi aja sekarang kaset itu udah disimpan di luar kamarnya. Betul-betul kurang ngajar perempuan itu. Harusnya udah dari dulu kita habisin dia. Ya udah, sekarang kita harus cari di tiap sudut rumah ini. Ayo, cepat. Aku nggak menyangka mereka ternyata lebih kejam dari apa yang aku bayangkan. Farah, ayo. Iya. Arleta, kamu nyari apa? Arini, mana kaset saya? Kamu udah mencurinya kan di kamar Gilby? Kaset? Kaset? Pura-pura lagi. Mana kasetnya? Mana kasetnya? Saya nggak tahu, sumpah demi Allah. Berarti ada orang lain yang mencuri kaset itu. Sekarang lo harus lihat permainan gue, Tante Leta. Seperti yang lo bilang, kita ini partner dalam kejahatan. Tunggu. Gue harus menunggu sampai bisa gue dapetin. Dirga, lo harus menikah dengan gue. Harus. Papamu sekarang kesehatannya belum pulih 100%. Berarti Papa harus istirahat dalam waktu yang panjang. Nah, sebagai seorang anak yang baik, berarti kamu harus dong menggantikan pekerjaan papa kamu. Sekaligus menguasai kerajaan bisnis papa. Arleta, kalau masalah untuk menguasai, itu masalah yang gampang. Tapi caranya bagaimana? Darling, kamu tahu nggak? Itu pertanyaan yang stupid. Mungkin kamu pikir saya bodoh, tapi kita semua tahu kalau papa itu bukan tipe yang gampang menyerahkan sesuatu, apalagi ini masalah tanggung jawab. Sederhana saja, sayang. Kamu tunggu aja. Bagaimana dok? Membaik, Bu. Tapi Pak Sudirja harus istirahat total. Boleh saya sarankan? Silakan. Sebaiknya Pak Sudirja menyerahkan semua pekerjaannya pada seseorang yang bisa diandalkan dan dapat dipercaya.
Misalnya kepada Pak Pramudia. Ya, ini demi kesehatan Pak Sudirja, Bu. Karena sekali lagi saya tekankan, beliau harus istirahat total. Bagaimana, Bu? Saya setuju, Dok. Dan saya yakin Bapak juga setuju. Iya kan, Pak? Yang aku udah nganggap kamu sebagai anaknya sendiri. Tapi apa? Kamu membalas perlakuan baik dia. Begini caranya. Apa aku harus pergi ke rumah Eyang untuk minta maaf? Iya, aku harus pergi ke sana. Aku harus minta maaf sama Eyang. Joy? Dis, Kebenaran kamu datang, Joy. ada apa, Dis? Ada yang bisa gue bantu? Tadi Dirga datang ke sini. Dia marah-marah. Karena aku udah bikin Eyang sakit. Jadi sekarang aku mau pergi ke rumah Eyang untuk minta maaf. Dis, kalau gue boleh kasih saran sama lo jangan ke rumah gue sekarang ya. Soalnya keadaan di rumah gue lagi kacau, Dis. Semua orang pada benci sama lo, Dis. Dan nyalain lo. Gue takut, Dis, kalau lo datang ke rumah gue sekarang, keadaannya akan semakin kacau, Dis. Gue gak ngerti sama diri gue yang sekarang. Kenapa gue selalu mentingin ego dan emosi gue, dan gue gak pernah pakai logika gue. Sekarang semua orang benci sama gue. Cuman lu yang gak berubah sama gue, Joy. Makasih ya. Sebetulnya kami berdua melakukan hal ini semata-mata hanya untuk kesehatan Papa. Iya, Dok. Saya salut dengan Anda berdua yang sangat membantu untuk pemulihan Pak Sudirja. Makasih, Dok. Sekali lagi, makasih. Mari. Mari, Dok. Makasih ya, Dok. Dasar dokter tolol. Mau aja dihasut. Bagaimana sayang? Gampang kan? Dan sekarang kamu harus berhasil menguasai kerajaan bisnis Papa.